Perkenalkan, saya Muhammad Firman Setiawan Lanang dengan NIM 120190059 dari kelas RC mata kuliah pengantar teknik industri. Pada kali ini saya akan menjelaskan anatomi sistem, yaitu saya mengambil anatomi sistem pada hemodialisa Rumah Sakit Urip Sumoharjo. Selanjutnya, sebelum kita lanjut pada materi selanjutnya, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu sistem. Sistem adalah satu kesatuan dari sekumpulan unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Di dalamnya terdapat komunikasi, proses, dan tujuan dari kegiatan yang ada sebagai goal sistem ini sendiri. Selanjutnya, anatomi sistem hemodialisa. Anatomi sistem adalah suatu kajian di mana kajian tersebut membahas pokok inti sistem yang ada untuk mengetahui apa dan bagaimana kerja dari sistem yang ada. Selain itu, anatomi sistem ini dapat diidentifikasikan pada beberapa aspek. Ada aspek struktural, fungsional, pembatas, lingkungan, dan tujuan. Pengertian hemodialisis. Hemodialisis atau hemodialisa adalah terapi dialisis in vitro. Perawatan ini biasanya diberikan oleh penderita gangguan ginjal di mana ginjal tidak berfungsi secara maksimal. Pada masyarakat umum, hemodialisis familiar disebut sebagai cuci darah, di mana kegiatan ini adalah sebagai alternatif pengobatan pada orang-orang yang mengidap penyakit ginjal. Selanjutnya, identifikasi sistem dengan pendekatan pada beberapa aspek. Pertama, ada aspek struktural. Maksudnya di sini membahas aspek yang bagaimana komponen yang ada yang kasat mata dalam sistem ini terdapat koordinasi antara manusia, mesin, dan material. Pada aspek sistem hemodialisis ini terdapat antara lain pasien, perawat, dokter, mesin hemodialisis, alat-alat medis, dan listrik. Pada beberapa komponen di atas akan selalu berkaitan antara satu sama lain. Selanjutnya ada aspek fungsional, membahas tentang bagaimana interaksi antar komponen yang ada biasanya terjadi pada proses. Pada sistem ini terjadi pada saat menunggu dan mendaftar. Pada saat menunggu dan mendaftar pasti terjadi komunikasi antara pasien satu dan lainnya, pasien dengan perawat, bahkan bisa sekalipun dengan dokter. Aspek pembatas yaitu yang menunjukkan batas kendali dari sistem yang ada, karena setiap sistem pasti memiliki batasan tertentu. Tidak semerta-merta sistem mengendalikan semua komponen yang ada secara keseluruhan. Lalu pada sistem hemodialisa ini pembatasnya yaitu waktu dan ketahanan dari pasien sendiri. Aspek lingkungan. Aspek lingkungan ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu internal dan eksternal. Yaitu pada sistem ini aspek internal berasal dari dalam lingkungan ini sendiri dan aspek eksternal berasal dari luar. Adapun aspek internal itu adalah aspek yang ada di rumah sakit ini sendiri, yaitu ada pasien, perawat, dokter, peralatan medis, ruangan, dan mesin hemodialisis. Sedangkan untuk faktor eksternal sendiri, faktor yang berasal dari luar lingkungan rumah sakit seperti kebiasaan pasien dan keadaan pasien dan lain-lain. Aspek tujuan adalah sebuah goals dari sistem yang dibuat, sehingga pacuan dari sistem yang sudah dibuat yaitu untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan tujuan dari sistem pada hemodialisis ini yaitu untuk membantu dan sebagai alternatif pada pasien sebagai terapi untuk perbaikan ginjal yang sedang bermasalah. Adapun goalsnya yaitu untuk kesembuhan kesehatan dan kesejahteraan orang banyak. Selanjutnya kita akan masuk pada proses. Jadi terdapat beberapa proses yang membantu untuk lebih memahami sistem seperti apa yang ada di bagian hemodialisa RSUD Sumoharjo ini. Nah, pertama, pasien datang terlebih dahulu, melakukan pendaftaran. Setelah melakukan pendaftaran, maka perawat akan menyiapkan mesin hemodialisa sendiri, terus menimbang berat badan awal, pasien menuju ke bed dan mesin, pengecekan tensi darah, terus pemasangan jarum pasien ke mesin hemodialisis. Lalu proses hemodialisis berlangsung selama 4-5 jam. Biasanya terjadi ada dokter yang melakukan
pengecekan ke tiap-tiap pasiennya untuk menanyakan apakah ada keluhan atau tidak. Kemudian pengecekan tensi darah tiap 1 jam. Terus mesin hemodialisis berhenti setelah 4-5 jam. Lalu jarum yang dipasangkan di pasien dilepas dan mesin hemodialisis diberhentikan. Kemudian kembali dicek tensi darah kembali. Lalu pasien meninggalkan bed dan mesin, kembali menimbang berat badan dan akhir, lalu mengkonfirmasi kepada perawat, lalu selesai. Nah, adapun proses yang ada pada bagian-bagian di sini menunjukkan bahwa kegiatan yang berlangsung pada hemodialisis Rumah Sakit Urip Sumoharjo ini sudah cukup sangat kompleks sekali, karena sistem yang ada sudah cukup efektif dan tidak terlalu menyulitkan pasien yang ada atau membuat pasien bingung. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.